Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kuliah fisika kita. Hari ini kita memasuki materi mekanika fluida. Mekanika fluida adalah cabang ilmu fisika yang membahas tentang sifat, kondisi fisik, dan perilaku fluida. Mekanika fluida pembahasannya dibagi menjadi dua. Yang pertama hidrostatika, kemudian yang kedua hidrodinamika. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas materi hidrostatika. Nah, untuk hidrodinamika insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hidrostatika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang kondisi fluida dalam keadaan diam, statik atau rehat yang dicirikan oleh tidak adanya aliran fluida. Sementara hidrodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang kondisi fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir. Jadi fluidanya itu memiliki kecepatan aliran. Fluida atau zat alir adalah materi yang mempunyai sifat dapat berubah bentuk dengan mudah. Gaya gesek antar partikel-partikel penyusunnya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Zat alir itu ada dua, yaitu cairan, yang kedua adalah gas. Jadi kita tahu bahwa zat itu ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, yang termasuk dari zat alir itu adalah cairan dan gas. Nah, cairan atau liquida adalah zat alir yang tidak termampatkan. Artinya, untuk merubah bentuknya diperlukan gaya yang cukup besar. Sementara gas adalah zat alir yang mudah termampatkan. Artinya, dapat merubah volume dengan gaya yang kecil. Jadi, untuk merubah bentuk cairan itu dibutuhkan gaya yang lebih besar dibandingkan dengan merubah bentuk gas. Kemudian zat alir itu ada zat alir sempurna, yaitu zat alir yang tidak memiliki gaya gesek antar komponennya. Dan yang kedua ada zat alir nyata, yaitu zat alir yang mempunyai gesekan dan kekentalan. Nah, zat alir ini dijumpai di dalam kehidupan keseharian kita. Selanjutnya, beda kajian dan keterhubungan besaran fisis antara mekanika Newton dengan mekanika fluida. Mekanika adalah kajian fenomena gerak yang terjadi di alam secara fisis. Nah, pada mekanika Newton yang pernah kita pelajari, itu ada kinematika, yaitu mengkaji gerak benda, tetapi tidak membahas asal penyebab geraknya. Jadi yang dikaji itu adalah gerak bendanya saja. Asal atau penyebab gerak bendanya itu tidak dibahas. Sementara dinamika itu mengkaji gerak benda dengan melibatkan penyebab gerak, yaitu gaya. Nah, pada hidrostatika, ini yang dikaji adalah sifat fisis yang berlaku saat fluida diam di dalam wadah atau bejana. Nah, jadi pada hidrostatik, yang dikaji itu adalah sifat fisis pada fluida yang dalam keadaan diam. Sementara hidrodinamika itu mengkaji sifat fisis yang berlaku saat fluida itu bergerak mengalir. Nah, besaran fisisnya pada kinematika itu ada jarak, kecepatan, percepatan. Pada dinamika itu ada massa, gaya, dan kerja. Kemudian pada hidrostatik itu ada massa jenis dan tekanan. Sementara pada hidrodinamik ada laju aliran, debit, serta kekentalan. Contoh keterhubungan besaran fisisnya, yaitu ada rho sama dengan massa dibagi volume. Jadi di sini ya ada keterkaitannya, ada massa ya, ada massa, kemudian ada massa jenis, kemudian ada volume. Kemudian tekanan
itu ada gaya, kemudian ada luas permukaan cairan. Ini contoh keterhubungan besaran fisis antara mekanika Newton dengan mekanika fluida. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu adalah materi hidrostatik. Fluida atau zat alir merupakan sistem partikel dengan jumlah partikel yang sangat besar. Masing-masing partikel sangat kecil, sehingga posisi kecepatan dan gaya masing-masing partikel sangat sulit atau tidak mungkin untuk diamati. Nah, jadi karena partikel pada fluida itu sangat kecil, sehingga masing-masing partikelnya ini ya tidak mungkin ya untuk diamati. Oleh karena itu, ditentukan besaran makroskopis yang merupakan sifat rata-rata dari partikel-partikel penyusun zat alir tersebut, seperti rapat, kecepatan, suhu, volume, dan tekanan. Ciri yang menonjol pada fluida jika dibandingkan dengan zat padat adalah jarak antar molekul penyusunnya lebih besar dibanding jarak antar molekul penyusun pada zat padat. Gaya antar molekul dalam fluida sangat kuat dan saling mengikat antar sesamanya. Jadi jarak antar partikel pada zat padat itu saling berdempetan, ya, jadi sangat kecil jarak antar partikelnya. Sementara pada zat alir, ya, baik cairan ataupun gas, itu jarak antar partikelnya itu ya lebih lebar, lebih longgar, sehingga untuk merubah bentuk zat cair atau merubah bentuk zat gas itu lebih mudah. Nah, cuma untuk zat cair ya untuk merubah bentuknya diperlukan gaya yang lebih besar dibandingkan dengan zat gas. Karena kalau zat gas jarak antar partikelnya itu lebih besar lagi dibandingkan dengan zat cair. Yang pertama rapat jenis atau raw. Jika gaya luar dikenakan pada fluida, maka fluida akan mudah mengalami perubahan bentuk. Kuantitas fisis cairan dalam keadaan diam atau rehat dinyatakan dengan rapat jenis, yang menyatakan jumlah massa fluida per satuan volume, atau secara matematis dinyatakan sebagai Rho sama dengan M per V, di mana Rho itu adalah rapat jenis, M itu adalah massa fluida, kemudian V adalah volume fluida. Kemudian selanjutnya spesifik gravity. Air merupakan suatu jenis fluida yang paling banyak dijumpai di alam. Oleh karena itu, air digunakan sebagai standar dalam penentuan rapat jenis fluida. Rapat jenis cairan lain yang dinyatakan dalam rapat jenis air disebut dengan spesifik gravity. Jadi, spesifik gravity atau disingkat dengan SG itu adalah rho cairan lain dibagi dengan rho air. Spesifik gravity merupakan bilangan tanpa dimensi karena merupakan perbandingan dari dua kuantitas yang sama satuannya. Jadi satuan rho cairan lain dengan rho air itu sama, sehingga spesifik gravity itu tidak memiliki dimensi. Nah, ini contoh tabel spesifik gravity dari berbagai materi atau bahan. Nah, ini untuk cairan itu ada air pada suhu 4 derajat Celcius, spesifik gravity-nya 1. Ya, rapat jenisnya dengan satuan gram per sentimeter kubik itu 1. Kemudian untuk satuan kilogram per meter kubik itu 1 kali 10 pangkat 3. Kemudian air raksa spesifik gravity-nya 13,6, kemudian rapat jenisnya dalam satuan gram per sentimeter kubik itu 13,6, sementara dalam satuan kilogram per meter kubik itu 13,6 kali 10 pangkat 3, dan sebagainya. Ini juga ada oksigen. Kemudian di sini padatan, ya, karena spesifik gravity itu untuk zat alir, maka padatan itu tidak ada spesifik gravity-nya. Nah, di sini disebutkan rapat jenis beberapa padatan, ya. Ada perak itu 10,5 dengan satuan gram per sentimeter kubik, sementara dengan satuan kilogram per meter kubik itu 10,5 kali 10 pangkat 3. Sementara rapat jenis emas itu 19,3 gram per sentimeter kubik,
atau 19,3 kali 10⁻³ kilogram per meter kubik, dan lain-lain. Selanjutnya, tekanan pada cairan. Tekanan adalah gaya normal per satuan luas permukaan, atau P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan, F itu gaya yang bekerja, kemudian A itu adalah luas permukaan. Satuan sistem internasional untuk tekanan itu adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Sifat-sifat tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair bekerja ke semua arah. Tekanan zat cair akan semakin besar jika letaknya semakin dalam. Kemudian tekanan zat cair tergantung pada massa jenis zat cair. Nah, massa jenis zat cair itu rumusnya adalah massa dibagi dengan volume, atau Rho sama dengan M per V. Selanjutnya, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Tekanan hidrostatis akan semakin besar jika suatu titik semakin dalam atau semakin jauh dari permukaan zat cair. Jadi semakin dalam suatu benda, ya maka tekanan yang akan dia terima itu semakin besar. Tekanan yang terjadi di dalam fluida statis hanya dipengaruhi oleh kedalaman fluida, rapat massa fluida, dan percepatan gravitasi bumi. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa rumus tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Tekanan itu adalah gaya dibagi luas. Nah, sementara gaya itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Sehingga M kali G per A. Nah, karena massa M itu adalah Rho V, ya ini kita dapatkan rumusnya dari sini tadi. Nah, ini Rho sama dengan M per V, maka M itu adalah Rho kali V. Ya, jadi massa itu adalah Rho kali V. Nah, maka kita ganti M-nya dengan Rho kali V, sehingga P sama dengan Rho V kali G per A. Dan diketahui juga bahwa rumus volume itu adalah luas kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar itu adalah luas. Maka volume itu adalah luas kali tinggi. V sama dengan A kali H. Maka V ini kita rubah menjadi AH. Maka Rho AH kali G per A. Nah, kemudian A-nya bisa kita coret, maka P sama dengan Rho GH. Ini sudah tidak ada A-nya karena A di atas itu dicoret, A di bawah juga dicoret. Bisa dibagi. Sehingga P sama dengan Rho GH. Dengan P itu adalah tekanan hidrostatis, kemudian Rho itu adalah massa jenis, G itu adalah percepatan gravitasi, kemudian H itu adalah kedalaman fluida. Nah, jadi tekanan hidrostatis yaitu akan menekan ya ke segala arah. Jadi ketika ada benda yang dimasukkan ke dalam cairan, ya maka cairan tersebut ya akan menekan benda itu ya ke segala arah. Nah, sementara ini gambar tekanan pada dasar kotak karena air setinggi H. Ini tekanan pada dasar kotak ya rumusnya juga sama. Ini P sama dengan Rho kali G kali H. Berbagai satuan tekanan ya, jadi tekanan itu memiliki beragam satuan. Ada 1 atmosfer yaitu 1,013 kali 10⁻5 Newton per meter persegi. Atau 1 atmosfer itu adalah 1,013 kali 10⁻5 Pascal. Ini beberapa
satuan tekanan. Ada 1 Den per sentimeter persegi, ya, ada milimeter Hg, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya azas Pascal. Azas Pascal menyatakan bahwa tekanan di semua titik di dalam zat alir statik adalah sama. Artinya, apabila suatu bagian dari zat alir statik mendapat tekanan tertentu, maka tekanan itu akan diteruskan atau ditransmisikan ke semua titik atau bagian dari zat alir tersebut. Jadi pada azas Pascal, bahwa zat alir ketika diberi tekanan pada suatu titik, maka tekanan itu ya akan diteruskan ke semua titik atau bagian dari zat alir tersebut. Nah, asas ini diterapkan untuk pompa hidrolik untuk membangkitkan gaya yang besar dengan gaya atau tekanan yang kecil. Nah, contoh pemanfaatan hukum Pascal, ya. Contohnya rem hidrolik pada mobil, kemudian dongkrak hidrolik dan alat pengangkat mobil, kemudian pompa hidrolik ban sepeda, juga ada mesin pengepres hidrolik. Ini jadi prinsip dasar pompa hidrolik, ya. Jadi ketika ada sebuah tabung, ya, yang satu kecil, kemudian yang satu itu lebih besar. Ketika dia diberi tekanan di sini, ya, maka dia akan meneruskan tekanannya ke segala titik, ya, di sini. Jadi pada permukaan cairan itu ya tekanannya diteruskan. Nah, maka dengan memberikan tekanan yang kecil, ya akan menghasilkan ya tekanan yang besar. Maka ya misalnya mesin atau pengangkat mobil, ya, dongkrak pengangkat mobil. Nah, ini dengan kita memberikan tekanan yang kecil, ya dia bisa mengangkat mobil yang besar. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan P1 pada tabung 1 diteruskan ke segala arah dengan sama besar sampai tabung 2, sehingga P1 sama dengan P2. Sedangkan rumus tekanan adalah P sama dengan F per A, sehingga ya P1 sama dengan P2, berarti F1 per A1 ya sama dengan F2 per A2. Ya, ini A1 harusnya ya. Nah, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, maka gaya pada penghisap silinder kedua adalah F2 itu sama dengan A2 per A1 kali F1. Jadi F2 itu A2 per A1 kali F1. Selanjutnya, tekanan absolut dan tekanan gauge. Ya. Tekanan absolut adalah tekanan fluida relatif terhadap tekanan vakum, atau tekanannya sama dengan 0. Jadi P absolut sama dengan P atmosfer ditambah P gauge. Ya. Tekanan gauge yaitu tekanan yang dinyatakan sebagai selisih antara tekanan fluida dengan tekanan udara atau atmosfer di sekelilingnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tekanan terukur adalah tekanan gauge, misal tekanan udara dalam ban kendaraan. Ya, selanjutnya hukum Archimedes. Ya, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar tentang kisah Archimedes ya. Jadi dulu di Yunani ada seorang raja yang bernama Hieron II. Ya, dia itu meminta kepada pengrajin emas untuk membuatkan mahkota yang bergambar dengan daun-daun yang disusun. Nah, setelah Raja Hieron II ini
memesan, ya, kemudian pengrajin itu segera mengerjakan. Dan setelah jadi diserahkan kepada raja. Raja pun memberikan imbalan yang pantas, yang sangat cukup kepada pengrajin emas ini. Nah, namun tidak lama berselang, ya, ada desas-desus bahwa sang pengrajin emas ini berbuat curang, ya, dengan mencampurkan emas yang telah diberikan raja untuk dibuatkan mahkota dicampur dengan perak, sehingga mahkota yang dipakai raja itu bukanlah emas murni. Maka kemudian Raja Heron meminta kepada Archimedes, ya, untuk menguji, ya, apakah benar mahkota yang ia pakai itu sudah dicampur dengan bahan lain ataukah ya itu hanya desas-desus saja. Jadi yang dipakai itu adalah emas murni. Nah, si raja yang memerintahkan Archimedes, coba pastikan, ya, bahwa ini emas murni atau tidak. Nah, akhirnya Archimedes pulang, ya, dengan bingung, ya, gimana caranya, ya, mengetahui apakah mahkota raja itu murni atau tidak. Ya, jadi zaman dulu belum ada peralatan, ya, untuk menguji kemurnian sebuah emas. Maka Archimedes, ya, terus berpikir bagaimana caranya untuk menguji kemurnian emas tersebut. Nah, suatu saat dia berendam, ya, di tempat pemandian umum. Kemudian ketika dia masuk ke dalam bak, ya, dia mendapati bahwa air itu tumpah, ya, keluar dari bak. Kemudian dia berpikir bahwa air yang tumpah ini adalah volume, ya, benda yang jatuh ke dalam air itu. Ya, maka kemudian dia berteriak, "Eureka, eureka, saya bisa." Ya, dia lari-lari sambil, ya, belum pakai baju karena saking senangnya, ya, dia menemukan, ya, bagaimana cara untuk mengukur kemurnian emas pada mahkota raja. Nah, kemudian dia menghadap kepada raja, ya, meminta koin emas seberat dengan mahkota rajanya. Kemudian dimasukkan ke dalam, ya, sebuah ember, ya, yang di situ juga ada alat untuk mengukur volume. Jadi emas dalam bentuk kepingan, ya, beratnya sama dengan berat mahkota raja. Kemudian masing-masing dicelupkan ke dalam ember yang berisi air dengan ketinggian yang sama. Nah, ternyata hasilnya, ya, itu air yang tumpah yang terukur di ember ini, ya, tempat untuk mengukurnya, ya, volumenya ternyata berbeda. Berarti ini menunjukkan bahwa mahkota raja ini dicampur dengan bahan lain. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, kita kembali ke rumus yang di atas. Bahwa massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Nah, massa jenis emas kan sudah diketahui, ya. Massa jenis emas itu 19,3 gram per sentimeter kubik. Nah, sementara massa mahkota dengan massa emas logam yang diminta oleh Archimedes itu kan juga sudah sama, ya. Maka, ya, tinggal volumenya sama atau tidak. Kalau volumenya itu berbeda, berarti emas yang ada pada mahkota raja itu palsu. Nah, inilah maka
Archimedes kemudian bisa menentukan keaslian ya emas dari mahkota raja. Ini kisah tentang Archimedes. Nah, jadi suatu benda yang tercelup ke dalam cairan akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda itu. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip Archimedes. Jadi, suatu benda yang tercelup ke dalam zat cair itu akan mengalami gaya ke atas besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi, gaya ke atas itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, FA sama dengan W, dan V itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Nah, di mana M itu adalah rho kali V. Kita kembali ke sini. Rho sama dengan M per V, maka M itu adalah rho kali V. Nah, M itu adalah rho kali V, sehingga M-nya kita ganti dengan rho V, sehingga FA sama dengan rho V kali G. Dengan FA itu gaya ke atas, rho itu massa jenis fluida, kemudian G itu percepatan gravitasi, kemudian V itu adalah volume benda. Selanjutnya, prinsip Archimedes. Jadi menurut prinsip Archimedes, jadi berat benda yang dimasukkan ke cairan maka dia akan mendapatkan gaya ke atas sebesar ya cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah ini, jadi Archimedes memperkenalkan cara menimbang benda yang tidak beraturan bentuknya. Jadi untuk menentukan volume ini juga bisa ya, volume benda yang tidak beraturan, batu atau patung yang mungkin susah untuk ditentukan volumenya, ya ini gampang menentukannya dengan cara mencelupkannya ke dalam cairan. Maka cairan yang keluar ya itu adalah volume dari benda tersebut. Ya teman-teman, itu materi kita hari ini. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.